Wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Bertemu lagi dengan saya Angger Binuko Paksi selaku tuton pada mata kuliah basis data. Oke, pada pertemuan ini sudah masuk web terakhir ya. Jadi saya harap nanti rekan-rekan bisa memanfaatkan fasilitas web ini untuk diskusi terkait hal-hal yang mungkin masih bingung gitu. Nah, untuk dalamnya nanti saya akan lebih bahas terkait tugas ketiga. Jadi setiap web saya akan bahas terkait tugas-tugasnya saja. Jadi biar rekan-rekan punya gambaran tugasnya mata kuliah tuh diminta ngapain sih kayak gitu. Oke, untuk tugas terakhir, jadi saya ingatkan kembali ke rekan-rekan bahwa mata kuliah basis data atau semua mata kuliah praktikum itu memiliki tugas sebanyak sebanyak 3. Berarti jumlahnya ada 3 tugas ya. Aturannya pada sini nggak ada ya. Oke, saya pakai mata kuliah lain aja ya untuk menjelaskan aturannya. Jadi baik mata kuliah basis data ataupun yang lainnya itu kurang lebih sama sih. Tugas ini tugas ketiga. Jadi tugas di mata kuliah praktikum itu ada 3 ya. Masing-masing tugas itu memiliki bobot sekitar 16,6667%, sekitar segini. Jadi ada tugas praktikum 1, tugas praktikum 2, tugas praktikum 3, baru nanti nilai UAS-nya sekitar 50% gitu. Untuk tugas itu sifatnya wajib ya, harus lengkap dan diunggah. Jika salah satu tugas tidak dikerjakan, maka nilai mata kuliahnya E. Walaupun porsinya itu cuma 16, misal kayak gini. Tidak mengerjakan tugas 1 gitu misal. Dia ngerjain tugas 2, dia ngerjain tugas 3 dan anggaplah nilainya tinggi-tinggi semua. Ini kalau dari poin sebenarnya itu kan sudah sekitar 83, sekian gitu ya, 83, sekian gitu. Dan harusnya itu kan nilainya bisa tidak E gitu. Tapi karena di sini sifatnya wajib, masing-masing tugas itu harus diupload. Salah satu tugas tidak dikerjakan, maka nilai mata kuliah E. Nah, ini aturan dari UT ya. Jadi bukan saya yang membuat, ini aturan dari Universitas Terbuka gitu. Untuk batasannya seingat saya sampai 1 Desember. Nah, ini 1 Desember. Jadi nanti untuk tugas ketiga ini batasannya adalah 1 Desember. Jadi harapannya setelah web ini rekan-rekan udah bisa mengerjakan tugasnya dan mengumpulkan gitu. Nah, untuk tugas yang belum mengerjakan tugas 2 dan 1 gimana? Seingat saya sudah dibuka. Jadi batas akhir pengumpulan tugas kedua itu sudah dimundurkan juga sampai 1 Desember juga. Nah, ini. Jadi tugas kedua sudah mundur jadi 1 Desember. Tugas 1 pun juga sudah mundur jadi 1 Desember. Nah, ini 1 Desember juga. Jadi baik itu tugas 1, tugas 2 ataupun tugas 3, semuanya batas akhirnya adalah 1 Desember gitu. Nah, lebih cepat dikumpulkan lebih baik gitu. Jadi sebisa mungkin rekan-rekan sebelum tanggal 1 Desember sudah mengumpulkan ketiga tugas. Nanti insya Allah akan segera saya koreksi gitu. Oke, balik ke topik, kita akan bahas terkait tugas 3, basis data. Nah, ini ya.
Oke, tugas 3 sebenarnya simpel ya, cuma melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data gitu. Lakukan setiap tahun praktikum yang mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning bla 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 bla. Nah, ini tuh sebenarnya di sini nih. Jadi di di aktivitas belajar 12, ini kan ada materi nih. Nah, ini panduan praktikum transaksi dan basis data. Nah, tugasnya itu diminta untuk ngerjakan ini. Tugasnya itu adalah diminta untuk kerjakan ini. Tuh. Jadi ini tugas untuk basis data yang ketiga. Tugas ketiga untuk basis data. Untuk mempraktekkan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Ya. Transaksi dan basis data terdistribusi. Jadi kalian tinggal mempraktikkan apa yang ada di sini, kemudian kalian record, kemudian kalian upload gitu. Syukur-syukur ada catatannya. Jadi kalau ada laporan tertulisnya itu akan lebih bagus gitu. Jadi poin-poin apa aja yang perlu disampaikan di dalam laporan bisa lebih mudah saya baca gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi untuk mengerjakan praktikum ketiga ini, praktikum ketiga terkait transaksi dan basis data terdistribusi, harapannya rekan-rekan sudah menyelesaikan tugas kedua. Jadi tugas kedua selesai, kalian baru bisa masuk ke sini. Kalau tugas kedua belum selesai, akan kesulitan gitu. Jadi di tugas kedua kemarin, kalian diminta untuk membuat basis data sesuai dengan ERD ini ya, ERD rumah sakit gitu. Jadi diminta untuk membuat basis data sesuai ERD rumah sakit. Nah, di tugas ketiga ini kita akan lebih dalam terkait sintak yang berhubungan transaksional. Maksudnya gimana? Nah, di sini contohnya kita bisa memakai ini ya, phpMyAdmin. Kita gunakan aja sama menggunakan phpMyAdmin. Jadi pastikan server MySQL-nya udah jalan. Di sini saya menggunakan platform namanya Servby ya untuk menjalankan MySQL. Ini saya sudah jalan semua. Kayak gini. Ini saya punya Apache sama MySQL udah jalan. Baru saya bisa akses ke phpMyAdmin. Cuma karena saya pakai Servby, saya tidak menggunakan localhost. Saya punya ini sendiri. Punya akses ini sendiri. Nah, ini phpMyAdmin-nya. Tapi isinya sama kok, isinya sama. Ini cuma beda platform aja, nggak masalah. Oke, ini untuk phpMyAdmin saya sudah masuk. Kemudian di praktikum diminta untuk sehingga tampilan akan seperti berikut ya. Jadi diminta untuk masuk ke phpMyAdmin. Setelah itu untuk dapat melakukan transaksional, basis data MySQL harus dapat mendukung salah satu storage engine. Jadi basis data itu memiliki beberapa storage engine. Nah, ini storage engine-nya itu untuk bisa mendukung proses transaksional dia harus InnoDB. Nah, ngeceknya gimana? Kita balik ke sini ya, kita balik. Kita balik ke sini, kita buka aja database rumah sakitnya, kemudian klik salah satu tabel, kemudian di struktur, bukan di sini, di mana nih? Di database, jadi diklik rumah sakit, kemudian di struktur, di tab struktur. Di sini pastikan sudah InnoDB tipenya. Tipe masing-masing tabel itu InnoDB. Ini adalah database engine-nya. Tapi kalau secara default sih udah pasti InnoDB ya. Secara default pasti udah InnoDB. Cuma hanya untuk memastikan benar InnoDB atau bukan. Nah, oke. Setelah itu, untuk membuat sebuah transaksi, kita perlu membuat perintah
yang diawali perintah begin dan diakhiri perintah end. Kemudian disimpan pada storage procedure. Storage procedure adalah objek rutin yang disimpan pada basis data MySQL dan dapat menggantikan sekumpulan perintah yang sering digunakan. Gampangannya storage procedure itu kayak function kalau di di pemrograman gitu. Nah, ini salah satunya. Perintahnya adalah commit, adalah sebuah perintah untuk menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Contohnya gini, begin, kemudian start transaction, kemudian insert apa itu. Jadi di sini ada perintahnya, perintah query-nya. Tapi harus dimulai dengan ini dulu, begin sama start transaction. Oke, apakah ada yang bertanya? Ada chat kayaknya. Oke, saya Bapak sedang, oh iya, sorry, share screen ya. Astagfirullahaladzim. Betul, saya lupa belum share screen. Maaf. Nanti kalau ketinggalan nggak apa-apa karena saya sudah record ya, nanti bisa dicek di sini. Oke. Terima kasih sudah diingatkan. Apakah sudah muncul? Sudah muncul ya? Oke, maaf. Terima kasih sudah diingatkan. Oke, jadi banyak yang ke ini ya, banyak yang ke skip di share screen-nya, nggak apa-apa. Tapi sudah saya rekam. Oke, kita tadi masuk ke sini ya, ke commit. Jadi di commit kita bisa membuat, di store procedure ada salah satu perintah namanya commit. Nah, ini caranya membuat, kita masuk dulu ke database-nya. Kemudian di sini ada tab routine. Nah, nanti di tab routine ini kita bisa menambahkan rutin. Nah, ketika menambahkan rutin baru kita masukkan sintaknya. Contohnya seperti itu. Contoh di sini perintah untuk insert. Nah, di sini untuk insert ya. Oke. Kita coba saja. Jadi di sini kita pilih dulu database-nya. Kemudian di sini ada tab routine. Ada tab routine, terus kita create new routine. Misal nama routinnya apa gitu ya. Kita gedein dulu, geser. Kayak gini. Misal di sini nama rutinnya transaksi 1. Kemudian tipenya prosedur, jadi kurang besar ya sebenarnya di sini. Nah, ini transaksi 1 prosedur. Jadi kita ketikin aja di sini transaksi 1 tipenya prosedur. Setelah itu nah, ini mungkin ada sedikit perbedaan tampilan. Bisa karena bukan tipe, apa istilahnya itu, versi PHP MyAdmin-nya yang berbeda, atau karena layanannya yang berbeda. Karena tadi saya pakai Serve-by ya. Serve-by itu ini tadi. Layanan yang saya pakai Serve-by. Saya tidak pakai SMTP. Jadi saya pakai Serve-by. Nah, kemudian untuk penulisan bisa langsung di definition di sini. Untuk parameter ini di drop aja nggak apa-apa. Jadi langsung kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini kan sama nih. Langsung tipe parameter kosong, langsung definition. Nah, di sini kita bisa ketikkan begin. Kalau ada begin berarti ada end. Jangan lupa. Kayak gini. Setelah itu di sini kita mulai transaction-nya, start transaction. Jadi dengan perintah start transaction artinya kita memulai transaction tuh. Transaction. Nah, barulah di sini kita tuliskan query-nya. Jadi di sini perintahnya adalah menambah insert into pasien, ID pasien, nama pasien dan sebagainya, values-nya ini. Kemudian baru ada select all from pasien. Oke, di sini kita perintahkan insert into pasien. Pasien. Nah,
dengan kolom-kolomnya. Aduh, saya nggak apa lagi kolomnya. Kolomnya apa aja ini? ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Oke. Sini sorry. Di sini insert into pasien. Di sini ada ID pasien, nama pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Jenis kelamin. Oke. Ups, nggak bisa ya berarti manual. Oke, jangan lupa tanda petiknya ya. Oke, kemudian isinya values. Misal ID-nya tadi di sini ada 6. Oh, ini kalau saya punya data 10 jadi nggak bisa. Jadi harus mulai dari 11 ya. Saya ganti 11, kemudian Tito, kemudian alamatnya misal Jalan Dadali misal nomor 10. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Laki atau laki-laki. Oh, 1. Jenis kelaminnya dia menggunakan char 1 ya. Jadi 1 kayak gini. Oke. Setelah itu tambahan perintah adalah untuk menampilkan tabelnya. Select all from pasien. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa kemudian akan muncul sebuah, oh ya, kita save dulu ya, kita go, maksudnya kita go, akan muncul sebuah dialog seperti gambar, oh ini 7 nama rutin, nanti kita simpan, oh ini nanti akan dia eksekusi, routine transaksi has been created. Jadi kita bikin prosedurnya, kita go, errornya apa nih, following create transaction not determine content SQL should be defined. Oke. Ini tuh karena ini jenis petiknya. Nah, ini ribetnya kalau pakai PHP MyAdmin tuh salah satunya nggak bisa otomatis sih. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Apalagi nih, syntax check manual corresponding, insert into at line 4. Insert, okay. Sorry. Insert into pasien, select all from pasien. At line 4, insert into pasien. Check manual. Your MySQL version for right syntax to use insert into pasien. Insert into pasien. Apa ya syntax yang insert into pasien. Sintaksnya ada di salah. Insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien. Bentar ya, ini kalau saya running biasa, misal menggunakan Workbench,
tabel rumah sakit, select all from pasien. Oh, karena ini harusnya coba masih error. Apa nggak support spasi ya? Ntar kalau ini saya kopas di MySQL, ntar ya, pasti nggak bisa sih karena nggak support ketik ya. Pasien, ID pasien, nama, alamat, jenis kelamin, edis. Oke. Oh, error karena duplikat. Delete from pasien. ID pasien sama dengan 11. Oke, ini ya udah sukses. 345 ini sukses. Nah, ini hasilnya. 11 ada Tito ini ya, 11 ada Tito. Ini. Oke, sekarang saya mau coba untuk jenis kelaminnya yang lama itu saya pakai ini ternyata. Satu LP kayak gitu. Apa-apalah. Sama-sama karakter. Oke, apa namanya sudah masuk di sini ya. Harusnya ini bisa. Saya coba lagi untuk masukkan ke prosedur. Ini saya kopas. Terus saya go. Apa yang salah? You have error in your syntax. Check manual correspondent. Near insert into pasien bla bla bla. Headline 4. Start transaction. Nah, ternyata kurang titik koma. Oke. Oke, ini udah berhasil ya. Routine transaction has been created. Nah, kita bisa memanggil transaksi atau prosedurnya transaksi itu dengan cara atau dengan perintah call. Di sini tuh mana perintahnya? Sudah ada belum ya? Ini ya, perintah call. Perintahnya adalah call, kemudian nama prosedurnya. Jadi kita bisa langsung aja di sini karena sudah dibuat di SQL, tab SQL. Oke. Kita bisa langsung panggil call, kemudian nama ininya. Transaksi 1. Kayak gini. Nah, sekarang kita coba. Harusnya ketika call, kita coba dulu di pasien ya. Pasien. Kita hapus dulu deh. Nah, di sini kan ada Tito nih ya. Kita hapus aja dulu ini. Tito ini kita hapus. Nah, ID 11 hilang ya. Nah, sekarang kita coba untuk call. Call transaksi 1. Transaksi 1. Seperti ini. Ini kita go. Nah, maka di sini otomatis akan menambahkan Tito Jalan Dadali bla bla bla. Nah, itu caranya membuat prosedur dan juga memanggil prosedur. Seperti itu. Oke, seperti ini ya.
nanti akan otomatis muncul data yang ingin ditambahkan. Setelah itu, sebagai contoh pada gambar 10 ini ya, artinya apapun perintah yang disimpan pada sebuah transaksi jika belum dikomit, maka data tidak akan masuk ke dalam tabel. Supaya data itu masuk ke dalam tabel, maksudnya masuk dalam tabel gimana? Ini ya. Di sini tuh dimunculin sudah ada datanya. Tapi kalau kita cek ke tabelnya, ke tabel pasien, data ID 11 tadi belum masuk. Nah, tadi itu kayak semacam review aja. Oh, nanti jadinya kayak gini loh gitu. Nah, tapi karena di transaksinya, di transaksionalnya itu belum ada sintak commit di prosedur ini ya. Ini kita bisa edit. Nah, di sini kita harus menambahkan sintak commit untuk hasilnya ini bisa disimpan. Jadi tinggal ditambahkan ini commit gitu. Jadi di sini tinggal diedit, tambahkan commit. Nah, jangan lupa titik koma ya. Ini yang saya sendiri kadang suka lupa. Oke, setelah itu kita simpan. Sekarang kita coba lagi. Nah, mungkin saya buka dua ini aja ya, dua tab biar gampang. Kita buka pasien. Nah, kita pindah ke pasien. Ini masih 10-11. Ya apa 10-12, jadi belum kesimpan. Nah, sekarang kita coba jalankan perintah commitnya. Perintah call-nya. Transaksi 1. Contohnya gini. Ini kita go call salah ketik. Nah, ini adalah review hasilnya. Nah, hasil nyatanya kita bisa cek beneran di tabel ini. Nah, ini tadi ya masih belum saya reload. Sekarang coba saya reload, refresh. Nah, hasilnya sudah ditambahkan. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini gambarannya untuk penggunaan sintak commit. Ini masih banyak nih sintak-sintaknya. Oke, itu tadi untuk sintak commit. Nah, setelah itu ada sintak rollback. Rollback ini digunakan untuk menggugurkan atau membatalkan perintah yang sedang berjalan. Nah, contohnya gini. Rollback. Nah, naruhnya itu sebelum commit. Bukan naruhnya sebelum commit. Rollback itu akan menggugurkan perintah sebelumnya. Nah, perintah setelahnya itu dieksekusi. Gitu. Contohnya, pernyataan di atas merupakan pernyataan melakukan perubahan nama pasien. Ini ya. Jadi, dia mau merubah nama pasien. Untuk ID pasien nomor 3 namanya diubah menjadi Danar. Tapi setelah itu di rollback. Namun dengan adanya rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Dan setelah commit, data ditampilkan. Jika diimplementasikan pada PHP admin, maka perhatikan contohnya gini ya. Nomor 3 ini kan Poppy. Setelah itu, ketika dieksekusi, ini di sini tidak dimunculkan ya. Bentar, ini kenapa rollbacknya beda ya? Di sini update pasien. Oke, update pasien. Oke lah, kita praktekkan aja ya. Soalnya agak membingungkan ininya. Oke, kita buat lagi satu rutin. Ini pun ya salah satu yang membingungkan. Di sini tuh pakainya namanya transaksi 3. Padahal kayaknya tadi belum ada tuh transaksi 2 gitu kan, belum ada nih. Jadi baru transaksi 1. Yang dipanggil pun juga masih ada transaksi 2 ternyata. Sorry. Jadi transaksi 2 itu yang ada komitnya. Dia tidak ngedit ternyata, tapi bikin baru. Dia tidak ngedit tapi bikin baru. Kalau saya tadi itu ngedit soalnya. Udah dah, saya ikutin deh ya. Ini saya copy, komitnya saya hilangkan untuk transaksi 1. Saya simpan.
saya bikin rutin baru untuk transaksi 2. Ini udah ada komitnya ya, yang ada komitnya. Oh sorry, ini harus dihapus dulu. Kemudian saya bikin satu lagi untuk transaksi 3. Transaksi 3. Transaksi 3 ini berisi update. Jadi di sini saya ubah update table pasien set. Tadi itu apa yang di set? Transaksi 3 set nama pasien. Update pasien set nama pasien sama dengan danar. Where ID pasien sama dengan 3. ID pasien sama dengan 3. Setelah itu di sini dia rollback, dia rollback terus dia commit. Oke. Ini saya jadikan satu deh. Rollback. Setelah itu commit. Ini kayak gini ya. Commit baru select. Oke, commit baru select kayak gini. Ini saya simpan untuk jadi transaksi 3 from pasien. Nah, kurang titik koma. Ini ada transaksi 3. Sekarang kita coba untuk SQL-nya memanggil transaksi 3. Transaksi 3. Oke, sebelumnya kita cek di sini ya. Untuk ID pasien nomor 3, datanya itu adalah Siti Nurhaliza. Oke. Nah, sini kita panggil transaksi 3. Di sini nah di sini harusnya itu kan berubah. Cuma karena ke rollback, jadi sebelum di commit itu di rollback, maka eksekusinya dibatalkan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi tidak akan berimpact. Nah, showing di sini namanya untuk melihat hasil yang terjadi pada perjalanan jasa ada sebagai berikut. Jadi nama pasien diubah menjadi danar untuk ID pasien 3. Nah, hasilnya nama pasien untuk ID ketiga ya tetap copy gitu, tidak ada perubahan. Contohnya gitu. Karena kena rollback. Nah, kecuali di sini dia ini mau bikin transaksi 4 ya. Oke. Ini ya, ada transaksi 4. Kita bikin lagi satu. Oke, satu rutin lagi. Sini kita bikin namanya transaksi 4. Transaksi 4. Di transaksi 4 ini perintahnya awalnya kan insert ya. Jadi di sini perintah awalnya itu adalah insert. Insert into pasien, values-nya 7. Tadi saya punya data 13 ya, berarti saya lanjutin aja data ke-14. Misal namanya siapa ini, di sini namanya Hanif. Jalan Merak misal. Jalan Merak nomor 11 misal. Setelah itu, setelah insert, di sini dia rollback. Kemudian dia melakukan update data untuk ID pasien 3. Oke, perbedaannya tuh di situ. Oke, jadi saya kopas dulu aja rutinnya untuk yang ID
update. Nah, oke, jadi di sini ada sintak untuk insert, ada sintak untuk update. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, setelah sintak insert, dia lakukan rollback di sini. Lakukan rollback. Saya kasih spasi biar nggak bingung. Setelah itu sintak update. Baru setelah sintak update itu dia commit di sini. Commitnya di sini. Setelah commit baru ditampilkan. Nah, ini perubahannya nanti yang ini tidak akan dieksekusi karena dia di rollback. Sedangkan setelah rollback yang ini update, dia akan dieksekusi. Oke, kita coba aja. Oke, sudah disimpan. Sekarang kita coba untuk jalankan perintah call transaksi 4. Nah, di sini kita lihat data masih 13 ya. Total datanya masih 13. Dan data keempat, data ketiga namanya masih Siti Nurhaliza. Nah, di sini nanti kita cek datanya apakah tetap 13 atau jadi 14. Dan Siti Nurhaliza tadi namanya Siti Nurhaliza atau sudah berubah. Nah, ini kita jalankan. Oke, jadinya data nomor 3 itu akan dieksekusi. Karena tadi setelah rollback. Jadi begini, berubah jadi dana. Sedangkan data yang sebelumnya tadi, yang sebelum rollback itu, kan nomor nambah data 14 ya, ID 14. Nah, ini nggak tereksekusi. Nah, lebih seperti itu gambarannya. Nah, kita cek. Nah, ID nomor 3 berubah jadi danar, dan datanya masih tetap 13, tidak ada penambahan. Jadi kurang lebih seperti itu ya, penggunaan rollback dan commit. Oke, kemudian di sini pada pernyataan data terjadi 2 kali perubahan data, yaitu masukkan data dan update. Namun setelah perintah insert, dia lakukan rollback. Implementasi pada halaman PHP Amin adalah sebagai berikut. Ini ya transaksi 4 tadi ya, transaksi 4. Ini hasilnya. Oke, kemudian ada yang namanya checkpoint. Nah, di sini ada begin start transaction. Setelah itu ada sintak untuk menambahkan data, insert into pasien, insert into pasien. Di sini dia rollback to save point 1, kemudian insert into pasien, baru di sini di commit. Nah, maksudnya apa? Ini tuh dia akan menambahkan satu data dengan ID 7. Oke. Setelah itu dia ada eksekusi untuk menambahkan data dengan ID 8. Hanya saja dia ini rollback ke save point 1. Kemudian dia lakukan insert into pasien untuk ID 9, terus baru di commit. Artinya ini nanti untuk ID pasien nomor 8 ini dia tidak akan tereksekusi. Ini ya hasilnya. Nah, untuk ID pasien nomor 8 dia tidak akan tereksekusi. Jadi di sini ada gap. Habis 7 langsung 8. 7 tetap masuk karena dia disimpan. Ada save point. Save point itu kalau kita main game itu kan ada kayak save point ya, checkpoint lah namanya, checkpoint. Jadi yang ini tuh save pointnya gitu. Terus di sini dia rollback ke save point 1. Nanti kalau dia rollback doang, ini jatuhnya yang 7 sama 8 tidak tereksekusi gitu. Tapi kalau rollback to save point, dia hanya akan mengeksekusi ke save point 1. Batasan antara save point 1 sampai ke rollbacknya. Kurang lebih gampangnya seperti itu. Oke, yang ini tidak saya demonstrasikan. Ngetiknya lumayan ini soalnya. Atau gini aja deh, nggak apa-apa deh, saya demonstrasikan, cuma datanya standar aja ya. Ini saya copy dulu, kemudian saya bikin rutin transaksi 4, transaksi 5, sorry, transaksi 5.
Nah, seperti ini. Jadi yang di sini insert into pasien ini tadi terakhir tuh berapa ya terakhir? 13 ya. Berarti ini saya lanjut 14, di sini 15, di sini 16. Nah, gampangnya gini. Saya ubah namanya aja. Misal alpha, beta, gamma, contohnya gitu. Beta, gamma. Oh, saya salah berubah di yang ini loh ID-nya. Kok saya berubah nomor? 14, 15, 16. Nah, contohnya gini. Nah, di sini dia lakukan save point. Save point, nama save point-nya apa? Jadi di sini dia ketikkan save point, terus nama save point-nya apa? Di sini tulisannya poin 1, contohnya gitu. Jadi di sini ketikkan poin 1. Ini nama save point-nya. Setelah itu di sini dia rollback to save point poin 1. Poin 1. Contohnya gini. Baru yang di bawah ini dia commit. Kurang lebih seperti itu. Ini ya. Maka ketika ini kita simpan dan kita panggil di sini call transaction 5, transaksi 5, maka di sini nanti hasilnya ya hanya akan ketambahan ID 14 dan ID 15. ID 14-nya ID 14 dan 16. ID 15-nya tidak tereksekusi. Oke, kita coba. Kita call. Ini ya jatuhnya. 14 tereksekusi, 15 tidak, dan 16 tereksekusi. Jadi ada alfa, ada gamma, betanya yang hilang. Nah, kita lihat perubahannya karena tadi sudah di commit ya. Nah, ini perubahannya. Ada gap tuh. Itu untuk save point. Fungsinya kurang lebih seperti itu. Kemudian ada trigger, ada sintak trigger. Ini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan, insert, kemudian update, dan delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci untuk memicu trigger. Trigger itu pemicu ya. Kayak before dan after. Before dilakukan sebelum perintah, after dilakukan setelah perintah. Nah, kayak ini. Before insert, after update, after update, kayak ginilah. Jadi ada before, ada after. Nah, ini contoh kasusnya. Nah, contohnya gini, membuat tabel obat dan tabel transaksi. Oh, berarti menambahkan tabel ya di sini. Dia menambahkan tabel. Ada tabel obat dengan atribut seperti ini, SQL-nya ini. Kemudian ada tabel transaksi obat dengan atribut seperti ini, SQL-nya ini. Ini perintahnya. Silakan Anda masukkan kode SQL untuk membuat tabel pada menu SQL basis data sehingga hasilnya dapat dilihat pada ini. Oke, jadi di sini diminta bikin 2 tabel baru lah, intinya kayak gitu. Oke, kita ikutin aja 2 tabel baru ini ya. Kita create dulu. Kita eksekusi di sini aja SQL. Perintahnya yang di sini juga saya eksekusi. Saya tambahkan ini ya. Ini kalau kopas nggak cocok. Nah, kayak gini. Oke, kita eksekusi. Nah, ini sudah muncul ya 2 tabel obat sama transaksi obat. Oke, setelah itu kita diminta untuk masuk ke desain, ke desain tabelnya, ke skemanya di sini designer. Nah, cuma ya nggak serapi ini ya. Ini udah dirapikan. Yang ini masih acak-acakan. Tapi kurang lebih sama. Di sini ada transaksi obat dan obatnya, mana obatnya?
kita taruh di sini dulu aja deh. Nah, ini obatnya. Oke, ada dua ini ya, ada transaksi obat dan obat. Setelah itu kemudian klik show table list, cek seluruhnya. Oh, di sini maksudnya itu di sini. Show hide table list. Nah, ini dicek semuanya gitu. Oke, otomatis kalau otomatis sih udah pasti kecek sih. Selanjutnya adalah melakukan relasi dengan tabel yang telah ada, yaitu antara tabel pasien, tabel transaksi, dan tabel obat. Oke, jadi di sini ya ada tabel pasien ke ID pasien ini dan dari ID obat ke ID obat. Nah, lebih seperti itu. Oke, kita tambahkan dulu lah relasinya. Ingat membuat relasi di sini ya, create relasi dari ID pasien ditarik ke ID pasien. Select reference key, ID pasien, kemudian ID pasien, create relasi. Oh sorry, lupa belum di set. Jadi di obat kita set dulu strukturnya. Untuk ID obat nih ya, kita more, kita set sebagai unique. Index. Kemudian di transaksi obat juga sama. Di struktur ID pasien ini adalah index dan ID transaksi pun juga adalah index. Baru di designer kita bisa ngedit. Ini obat, ini transaksi obat, sama ini pasien. Mana pasien? Oh, ini pasien. Oke. Kita buat relasinya dari ID pasien. Sorry. Create relasi ID pasien ke ID pasien. Nah, ini kita pilih cascade, on update-nya, cascade, on delete-nya restrict gitu aja deh. Nah, oke. Foreign key sudah diupdate ya. Jadi di sini transaksi obat. Tuh. Kok nggak enak banget ya? Nah, kita reload aja. Ini transaksi obat, sudah ada relasinya. Tinggal dari obatnya. Obatnya mana ya? Dari obat. Oke, kita create lagi. Nah, di obat, foreign key-nya di sini. Nah, oke. Ups, kok missing index? Oh, ID obatnya belum tadi. Rumah sakit yang ditransaksi. Ini kita set sebagai indeks. So, restrict, cascade. Nah, ini sudah ya, transaksi obat. Jeleknya tuh ini harus reload. Ini ada obat, ini ada transaksi obat. Nah, relasinya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang contohnya
Selanjutnya dalam mencoba perintah trigger, kita akan fokus pada ketiga tabel, yaitu tabel pasien, tabel transaksi obat, dan tabel obat. Sebelum melanjutkan praktikum, alangkah lebih baik diisi terlebih dahulu tabel obatnya minimal 3 data. Untuk ngisi tabel obat ini tuh kita bisa minta bantuan AI ya untuk mengisi tabel obat. Misal tadi itu mana ya? Tadi itu sintaknya mana tadi sintaknya? Contoh Oke, kita buatkan dummy datanya dulu ya. Nah, di sini contohnya sudah ada 3 ini, ada A1, A2 dan sebagainya. Kita set di sini SQL, kita eksekusi. Misal ini ya, saya sudah ada datanya, kita eksekusi. Nah, ini sudah ada. Sekarang kita cek di obat. Loh, obat. Nah, ini sudah ada datanya. Saya isikan 5 ya. Saya isikan 5. Oke, kalau sudah, contoh kasusnya misalkan seorang pasien membeli obat amoxilin sebanyak 5 contohnya. Sebanyak 5. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang gitu. Jadi kalau ada yang beli 5, misal stok obatnya itu 100, kemudian ada yang beli 5, otomatis stoknya akan berkurang menjadi 95, contohnya kayak gitu. Nah, caranya kita bisa menggunakan ini, perintah seperti ini. Perintah trigger itu selalu dimulai dengan sintak delimiter. Seperti ini, delimiter, kemudian tanda dolar 2 kali. Kemudian ada n delimiter. Contohnya kayak gitu. Ini perintahnya. Nah, ini untuk penjelasannya. Delimiter itu digunakan untuk awalan, kemudian untuk n ini juga untuk akhiran. Nah, caranya memasukkan gimana? Cara masukkannya gimana? Ini sayangnya ini foto ya, nggak bisa di kopas-kopas. Jadi ya sudahlah. Kita ketikin. Delimiter tuh ada di sini. Delimiter. Trigger itu ada di sini. Di sini ada tab trigger. Nah, sekarang kita klik. Setelah itu kita bisa buat satu trigger baru. Misal namanya apa ini tadi namanya? Kasih nama nggak ini? Oh, ini TG jual namanya. Sepertinya namanya TG jual. Kita lihat. Nah, ya ini. Ini ya. Ada TG jual, tabelnya transaksi obat, time-nya after, event-nya insert. Oke. Kita set TG trigger jual. Tabelnya adalah obat, time-nya adalah after, event-nya adalah insert. Oke. Oh, sorry, transaksi obat. Transaksi obat. Nah, sintaknya apa? Adalah update obat set stock. Nah,
Sekarang kita set update obat, set stok, stok dikurangi new jumlah. Stok sama dengan stok dikurangi new jumlah, di mana ID obat sama dengan new ID obat. Where ID obat sama dengan new ID obat. Nah, contohnya gini. Ya, perintahnya. Nanti setelah itu kita bisa simpan, langsung di go. Langsung di go. Nah, dia akan ke simpen. Di sini sudah ada sintak create trigger bla bla bla. Contohnya gitu ya. Nah, kemudian langsung select all from obat. Oke, kita select all dulu obatnya. Data obatnya kita munculin. It's obat. Nah, ini ya data obatnya. Stoknya misal 100 nih yang mau dipakai. Izin Pak, suaranya hilang Pak. Tes. Masuk tidak suaranya? Hah, you've been unmuted. You've been muted. Siapa yang mute? Tes. Masuk. Oke, sudah Pak. Oke, ini dari tadi atau barusan nih suara saya hilang? Enggak, baru Pak, baru. Oh, kayaknya nggak sengaja ke mute. Oke, tadi kita lanjut ya. Jadi sudah triggernya sudah ada. Sekarang kita bisa ngetes triggernya. Caranya ngetes, kita eksekusi aja. Misal di sini, nah ini insert transaksi. Jadi ada transaksi di sini, insert into transaksi. Insert into transaksi obat, isinya ada ID transaksi. Nggak bisa kopas lagi. ID pasien, ID obat, harga, stok. Kalau nggak salah ya. Oh, total jumlah, total harga. Sorry. Jumlah, total harga. Values-nya misal values-nya 0, kemudian 1 2 5 0. Oke. Values-nya 0. Kemudian transaksinya 1 2 5 sama 0. Oke, ini ya, 1 2 5 0. Total harganya 0 rupiah. Ya sudahlah. Oke, contohnya ini. Atau melalui PHP admin seperti gambar berikut ya. Bisa tadi itu bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan perintah insert. Kalau perintah insert itu adanya di sini. Misal di transaksi obat, kemudian kita insertkan satu perintah di sini. ID transaksinya biar otomatis, kita milih ID pasiennya. ID obatnya, oh ya benar, ID obatnya ini 1 2 3 4 5 sampai 16 ya. Ini ID pasien, sorry ID pasiennya. Jadi misal di sini ID pasiennya cuma di sini yang dimunculin ID sama alamat ya. Ya sudahlah, ID sama alamat ini yang muncul. ID obatnya misal ini,
kemudian jumlahnya diisi 1, total harganya 0. Contohnya gini, tinggal di go gitu. Oke, saya pakai yang ini aja, saya go ya, sudah berhasil insert into bla 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 bla. Sekarang kita cek di obatnya, di transaksinya, kita cek transaksinya. Nah, ini sudah ketambahan satu transaksi ya, yang terakhir ini, yang ID 6. Kemudian kita cek obatnya, obat nomor 1 itu dia transaksinya itu ID obatnya ID 2 ya. Jadi yang ditransaksikan atau yang dibeli itu adalah obat ID 2 sebanyak 5. Nah, makanya kita cek di sini di obatnya. Nah, ini sudah berkurang. Tadi 150 ID 2, sekarang jadi 145 untuk stoknya. Nah, kalau pengen coba ini ya, kita coba yang ID 1, jumlahnya misal 10 gitu, misal 10. Nah, sekarang kita cek ID 1 ini ya. Sekarang jumlahnya 100. Jadi harusnya nanti jadi 90. Sekarang kita coba run. Ini sudah berhasil, sukses. Yang di sini kita refresh. Nah, ini sudah 90. Nah, fungsinya trigger tuh kayak gitu. Jadi ketika ada suatu event di tempat lain, dia akan nge-trigger perubahan data atau modifikasi data di tempat lainnya juga gitu. Lalu seperti itu. Maksudnya tempat lain itu table ya. Gitu. Jadi tadi kita melakukan insert data di transaksi obat, tapi dia mempengaruhi stok di table obat. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu fungsinya dari trigger. Ini trigger. Oke, itu kira-kira sampai sini ada pertanyaan atau mau ada sesuatu yang didiskusikan terlebih dahulu? Karena ini kalau yang B2 ini kayaknya sudah masuk ke praktikum ini ya, praktikum data terdistribusi sepertinya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sampai trigger. Nah, ini yang transaksi ya, praktikum transaksi. Silakan jika ada yang mau bertanya. Cuma kayaknya kalau saya ngasih yang replikasi ini kayaknya panjang ini. Itu ini tuh buat replikasi ke server. Oke, kayaknya masih bisa cuma sampai replikasinya. Tapi untuk pembuatan server sepertinya nggak bisa saya ini ya demonstrasikan, karena harus pakai VirtualBox ini nanti. Oke, jika tidak ada pertanyaan kita lanjut dulu ya ke replikasi. Replikasi itu maksudnya backup di sini tuh. Jadi case-nya misalnya setelah masing-masing komputer sudah saling terhubung, maka selanjutnya adalah bagian replikasi. Oh, tiba-tiba gini. Jadi itu gini. Di sini tuh mestinya di praktikum yang kedua replikasi, dia kayaknya ngikut materi ke 11 mungkin. Nah, ini praktikum instalasi VirtualBox, sorry. Kalau yang di sini konsep data terdistribusi, pertemuan 10, pertemuan 11 instalasi VirtualBox, 12 tugas. Ya, kayaknya di sini nih. Jadi di sini kalian diminta untuk instalasi VirtualBox dulu ya. Jadi di sini install VirtualBox. Isinya adalah server, diisi apa nih? Ubuntu, diisi Ubuntu. Servernya diisi Ubuntu. Setelah itu spesifikasinya kayak gini ya. Ukuran memori 2 GB, kemudian
hard disk dan sebagainya. Ini mohon maaf saya nggak bisa mendemonstrasikan karena prosesnya itu lama ya, instalasi itu. Nanti kalian mempraktekannya tuh juga bisa di skip aja, bisa di skip proses instalasinya. Yang jelas sudah ada VMware-nya gitu aja, sudah ada VMware-nya. Nah ini ya. Nah jadinya kalian sudah punya satu virtual mesin. Pastikan sudah connect antara host itu artinya komputer yang sedang kalian pakai, dan komputer virtualnya itu sudah connect, kurang lebih seperti ini. Nah barulah bisa lanjut ke praktikum yang di sini. Jadi setelah masing-masing komputer sudah saling terhubung, nah gitu, kurang lebih seperti itu. Maka selanjutnya adalah bagaimana mereplikasi basis data dari komputer 1, komputer host, ke komputer 2 yang Ubuntu tadi. Tuh. Caranya saya sebenarnya ada virtual box, cuma saya tidak punya ininya, jadi saya kesusahan untuk mendemonstrasikannya. Nah ini accessible semua, itu datanya hilang. Kemarin saya habis bersih-bersih, datanya hilang gitu, nggak bisa dipakai. Tapi kok masih di sini ya, masih ke indeks. Ini runtime error karena datanya saya hilangin kemarin, saya hapus file not found kan, jadinya harus saya hapusin semua. Jadi saya nggak punya server untuk bisa saya pakai. Download Ubuntu juga makan waktu ya, mohon maaf. Cuma saya bisa ngasih gambaran konsepnya saja ini nanti. Oke. Oke, jadi di komputer 1 atau komputer host yang ada database-nya sekarang ini, ya, kita masuk lagi ke phpMyAdmin, kemudian di sini ada menu replikasi di rumah sakit ke database. Setelah itu nanti di sini bukan di rumah sakitnya, tapi di servernya. Nah di sini di home ada icon home ya di sini. Ini di sini ini ada icon home. Nah nanti kalian klik aja ikonnya. Nanti kita akan masuk ke dashboard servernya. Nah di sini ada tab replication. Kita klik. Kita perlu melakukan konfigurasi dulu. Nah di sini masih kosong kan sama. Nah kita konfigurasinya tinggal diklik aja configure it, kemudian pilih basis data yang akan direplika atau diduplikat atau di backup. Nah kurang lebih kayak gitu ya bahasanya. Praktikum ini menggunakan basis data yang telah dibuat pada modul 9, yaitu data rumah sakit. Oke. Sekarang di sini kita pilih rumah sakitnya. Setelah itu untuk konfigurasinya no add following line. Nah ini. Kemudian terdapat 4 baris perintah. Ini di copy. Kita copy. Setelah itu kita paste ke file bernama my.ini. Namun perlu Anda perhatikan setelah melakukan copy jangan pernah menekan jangan menekan terlebih dahulu tombol Go. Oke. Sini ya, kita lakukan konfigurasi. Jadi konfigurasinya yang mana? Karena ada dua ya ini. Yang master replicant sama slave replicant. Kita pakai yang master replicant dulu. Kita configure yang master replicant dulu. Jadi di sini kita primary. Kalau di sini namanya primary ya. Nah, ini ada primary, ada replika lah intinya gitu. Kalau di modul namanya adalah master sama slave. Jadi pakai yang primary atau master dulu, kita configure. Kemudian di sini kita pilih ignore all database. Jadi kita pilih ignore. Setelah itu kita pilih database rumah sakitnya. Nah, di sini muncul 4 baris. Ini kita copy dulu. Tapi jangan diklik go. Jadi di copy dulu aja. Setelah itu baru kita update file.my ininya. Nah, untuk SMPP letaknya kayak gini ya. Nanti ada service MySQL. Kemudian di sini ada config my.ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti tinggal diubah aja.
Nah, kalau punya saya ini sedikit beda. Ini sebenarnya produk baru, saya juga baru nyoba-nyoba ya. Karena kayaknya lebih enak aja gitu. Kita coba di sini mungkin ada nggak ya? MySQL konfigurasinya ada di sini. Kita coba my.ini. Tidak ada. Kita coba cari aja my.ini location in served by. Oke, my in location is by Mac. Oke, ada di MySQL. Oh, di my config namanya, my cnv namanya. Iya, apa cnf. My.cnf ada nggak? Harusnya di sini MySQL. Oh, di sini ya. Coba saya kesini dulu deh. MySQL 84. Nah, ini my config. Ini coba saya edit. Nah, ini ya, tadi kita kopas, copy. Setelah itu ditambahkan di sebelah di bawah log error, kurang lebih seperti itu. Jadi klik kanan pada tombol config, kemudian klik my ini. Kalau di apa namanya SMPP namanya ini ya .ini. Kalau di tempat saya .cnv. Itu hanya perbedaan nama file karena platformnya beda, tapi kurang lebih fungsinya sama. Jadi kalau mau kayak apa istilahnya itu, kita jangan mempelajari berdasarkan ingatan atau hafalan. Jadi kita perlu paham alurnya aja gitu. Nanti kalau harus berubah tools, kita yang penting sudah paham alurnya. Oke, di sini kita kasihkan di bawah log error. Jadi kita cari aja log error. Ada nggak? Nggak ada. Nah, ini ya, di sini ada log error. Nah, log error ditaruhnya di sini, atau sebenarnya bisa dipastekan perintah, kemudian lakukan paste 4 baris perintah yang telah di copy. Di mana saja sih sebenarnya, tidak harus disesuaikan kayak gini. Contohnya saya taruh di sini aja. Bentar, mungkin sedikit beda. Server ID login, server ID sama login sudah ada belum ya? Server ID, oh belum ada. Ini kan sudah ada ya, server ID, login sama segala macamnya. Ini coba saya paste di sini. Nah, ini ya, server ID ini kan sudah ada. Kemudian ada server ID, kemudian ada login, ini juga sudah ada login. Setelah itu log errornya kayaknya juga sudah ada kayaknya. Nah, ini log errornya ada di sini nih, apa-apa. Kemudian bin log, ini perintahnya sudah ada belum? Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau sudah ada perintahnya gimana? Ya bisa ditimpa gitu, bisa ditimpa kayak gini aja nggak apa-apa. Atau yang ini saya server ID sama ininya saya komen kayak gini, login sama server ID saya komen. Oke, kalau sudah tinggal kita save saja. Setelah itu kemudian buka kembali control panel, kemudian di restart. Jadi di restart service-nya. Kalau di saya berarti saya buka open by ini ya. Ini kemudian saya restart nih, restart service. Semoga sih nggak error ya. Biasanya kayak gini tuh error. Nah, udah aman, udah buka lagi.
sudah up lagi ya MySQL saya. Nah, kalau sudah, setelah berhasil di restart, kemudian lanjut kembali konfigurasi seperti pada gambar 2, baru diklik Go. Nah, nanti statusnya bisa dilihat di sini. Jadi kalau sudah di copy, kemudian di restart, baru ini di Go. Nah, kayaknya error nih settingan saya. Rumah sakit, ignore. Nah, ini kita copy. Kayaknya kalau di serve by itu ada settingan khusus kayaknya. MySQL nama MyCNV located di sini bener. Jangan-jangan nggak kesimpan. Klik open. Saya close. Udah. Apa ya? Atau gini deh, database-nya saya stop. Saya stop. Oke, terus saya run lagi. Pilot. Info error information please manual check service log. Oke. Service lognya error. Nah, lognya itu dipindahin ke sini, log errornya masalahnya. MySQL harusnya itu kesimpan di sini, harusnya log error tuh. Oke, kita cek log errornya dulu deh. Jam 17 nanti terakhir 26. Nah, ini jam 10. Wah, error ini. From PID blah ended, server ended reset sudden from user 87. Pinlog format is deprecated. Oke, berarti sintak ini tuh udah nggak dipakai. Pinlog format is deprecated. Pinlog format is deprecated and will be removed future. Oke, kemudian first cloud on thread 225, jadi otomatis ke shutdown ini karena ada error. Cuma errornya apa kok nggak kelihatan ya, cuma warning MySQL ended. Ini kayaknya salah ketik atau mungkin sebenarnya bukan di MyCNV ya, CNF. Jadi mungkin kita bisa cari aja lah di sini, misal set replicant config in serve
by serve by set replicant config like tadi serve config copy restart now following at line of MySQL and this section. Di MySQL D ya. Bentar, kalau di sini tadi itu perintahnya apa? Sama MySQL in your my config di sini. Cuma di sini nggak jelas ya. Ya sama ding ini myCNF. Jadi no at following line at the end. Oh berarti ditaruh di akhir. Oke kita coba aja lah ya. Berarti emang benar di sini, cuma lokasinya aja yang salah. Oke, kita coba taruh ke bawah. Tadi misal ini dibiarin aja kayak gini. Kalau ketimpa ya sudah. Taruh di bawah. Kita simpan. Terus kita restart. Kita stop. Enable capture information as manual. Error juga stopnya. Enable capture file kok aneh ya. Tapi di sini udah ada. Saya coba restart semua aja. When more service restart, please check the service status and log identify. Oke. Ini sepertinya ini ya error ininya kayaknya. Refresh. Config sama errornya. Has been stopped. Setelah itu starting. File service ininya error. Apanya ya ini salahnya? Oke, kalau coba kita hapus dulu ya tadi. Ini kemungkinan servisnya ini sih sintaknya maksudnya, sintak ininya yang bermasalah. Kita hapus, kita simpan, terus kita stop. Kita running. Oh berarti kayaknya serve by-nya ya sudahlah gini aja, tetap kita simpan, kita close. Serve by-nya aja yang saya matikan, stop all service and quit. Terus kita jalankan ulang. Ya, all service has been started. Oke. Terus sekarang kita coba go. Nah, sama, tidak ada perubahan. Once restart MySQL server, please click on go button. Afterward, you should see message informing. Oke, saya miss di sini ya. Saya miss di sini. Kemungkinan karena yaitu tadi saya tidak menggunakan XMPP. Jadi mungkin ada konfigurasi yang perlu saya telisik lebih dalam gitu.
Oke, langsung aja. Di sinilah intinya, setelah berhasil nanti akan muncul informasi seperti ini. Akan muncul informasi untuk master replikannya seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan user untuk mengakses si database-nya. Jadi di sini khusus dia membuat user baru untuk bisa mengakses database-nya dengan privilege seperti ini. Jadi dia set nama username-nya ini adalah ProDC namanya. Hostname-nya itu adalah IP-nya si IP-nya si server. Si servernya komputer utama atau komputer satu itu si hostnya. Kemudian passwordnya di set, retype passwordnya diulang. Kemudian untuk privilege-nya dia bisa melakukan replikan client sama replikan slave kayak gini. Jadi di set seperti ini. Nah, nanti setelah berhasil ini ada keterangannya ya. Setelah berhasil kita bisa hostname ini diisi alamat IP address komputer 2, bukan komputer 1 ya. Saya salah ya. Jadi menggunakan komputer 2. Setelah itu baru di go. Setelah itu nanti akan muncul nih. Nah, di sini username baru ProDC, contohnya gini. Nah, ini setelah itu kita melakukan ekspor basis data dan simpan ke dalam flash disk. Ini cuma buat jaga-jaga ya. Jadi bisa disimpan di flash disk untuk hasil exportingnya. Nanti setelah itu di komputer 2, nah di komputer 2 kita bisa klik kanan, kurang lebih seperti ini ya gambarnya, memasukkan flash disknya. Jadi untuk bisa connect ke flash disknya. Nah, database exportnya itu kita copy dulu. Kemudian kita jalankan platform lokal, platform XMPP di Linux, namanya itu LAMP di sini, namanya LAMP. Jadi dia jalankan LAMP-nya, setelah itu dia eksekusi. Ini LAMP-nya udah dijalankan. Setelah itu dia eksekusi database-nya di dalamnya LAMP. Di dalamnya LAMP ya, dia eksekusi. Isinya sama plug. Isinya itu sama plug dulu karena tadi baru di backup kan, diekspor kayak gitu. Di sini dia impor, kemudian isinya akan sama plug. Nah, setelah itu barulah nanti di sini selanjutnya tekan pilih file di pojok kanan atas. Ini untuk logo importnya tadi, proses import telah selesai. Nah, baru di komputer 2 kita konfigur bagian slave-nya. Jadi kalau di komputer pertama, komputer 1 itu di bagian master atau primary-nya. Di komputer kedua atau virtualnya tadi kita kita konfigur di bagian slave atau secondary-nya. Lebih seperti itu. Langkahnya sama plug. Kayak gini ya. Slave-nya kita set username, password, host sama port. Setelah itu nih konfigur di mycnf-nya, karena ini pakai Linux, dia itu .cnf ya. Kalau di XMPP .ini. Setelah itu kita eksekusi sama server ID-nya kita rubah, replikannya itu juga kita rubah. Lebih seperti ini. Nah, nanti setelah selesai ini mengubah hak akses, setelah itu kita restart LAMPP-nya. Setelah itu baru kita go, kemudian barulah nanti muncul connection server is disabled. Ini masalah servernya gagal connect ya. Ada peringatan connector bla 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 ini seperti pada gambar ini. Maka selanjutnya Anda harus melakukan enable file di config default. Nah, letaknya ada di sini. Letaknya konfigurasi itu ada di sini. Konfigurasi LMPP-nya ya. LMPP-nya ada di sini.
Setelah itu mengatur hak aksesnya. Hak akses itu yang ini ya, sudo chmod add, menambahkan untuk akses ke rewrite, write, S itu apa ya, saya lupa, X itu execute untuk config default.php nya. Nah ini ya lokasinya. Setelah itu diubah ke sini, diubah menjadi true nilainya, yang awalnya false kemudian menjadi true. Nah kalau udah di restart lagi, setelah itu dicek lagi, dicek. Nah maka nanti jika slave sudah dalam keadaan tidak aktif, maka selanjutnya lakukan perubahan pada master. Masternya itu dirubah kurang lebih seperti ini. Nah sintaknya di sini, change master to master host bla 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 bla, kurang lebih seperti ini. Nah setelah itu di OK, barulah nanti kita cek lagi replikannya sudah berubah, informasinya seperti ini, status untuk yang slave. Nah dari sini setelah itu bisa contohnya kayak gini, dilakukan pengujian di pengujian replikasi, kemudian lakukan perubahan data, insert, edit, delete contohnya ya, dia lakukan, maka secara otomatis bertambah persis sama dengan komputer 1. Jadi biasanya ini digunakan untuk server-server besar untuk menduplikasi kalau misal database server utamanya itu ada kegagalan, entah misal apa namanya itu ada bencana alam, kebakaran dan sebagainya. Nah biasanya itu lokasi server pertama sama lokasi server kedua itu harus terpisah. Kalau ini tadi dia menggunakan virtual host itu hanya mensimulasikan gitu, karena tidak bisa ngasih contoh ketika menggunakan dua server. Tapi kurang lebih simulasinya itu ada dua server. Anggaplah kayak gini. Misal saya punya server aplikasi ada di Jakarta misal. Kemudian saya punya server backupan ada di Surabaya. Nah, ketika ada suatu transaksi di server Jakarta, server yang di Surabaya dia akan ngikutin. Jadi fungsinya replikan tuh kayak gitu. Jadi misalnya tadi ya ada data yang berubah gitu. Nanti server di Surabaya akan ikut berubah juga. Dan apabila ada suatu bencana atau kejadian tidak terduga di server satu tiba-tiba down gitu ya, tiba-tiba mati dan sebagainya, tidak bisa diakses. Di server 2 ini sudah aman. Di server 2 itu datanya akan sama plug dengan yang ada di server 1. Jadi kita bisa lakukan duplikasi gitu. Duplikasi pemulihan data lah, pemulihan data untuk server pertama. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Cuma di sini tadi dia tidak menjelaskan proses apa itu namanya, memvisualisasikan proses replikasinya. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini untuk data terdistribusi. Ini cocok banget kalau misal untuk aplikasi yang database-nya itu penting. Contohnya ini tadi rumah sakit, database instansi, database perbankan, itu pasti punya server backupan. Kurang lebih seperti itu. Cuma biasanya ini tadi itu hanya gambaran, makanya kita perlu memahami alurnya saja, tidak perlu menghafalkan. Biasanya server itu dia tidak akan menggunakan kayak gini, menggunakan XMPP. Biasanya server itu udah pasti akan menggunakan operating system Linux gitu, dan tidak menggunakan bantuan kayak LAMPP. Biasanya dia akan langsung connect ke MySQL-nya. Jadi MySQL natif, bukan bantuan kayak platform kayak LMPP, SMPP, kayak tadi saya pakai Surfby, atau mungkin MAMPP atau BAM, contohnya kayak gitu. Biasanya kalau server tuh normalnya kayak gitu. Sedangkan untuk konfigurasinya mungkin akan ada perbedaan. Tinggal dicari aja di Google, misal konfigurasi config replication in misal nih MySQL Ubuntu contohnya. Contohnya gini. Nah, itu pasti akan, nah ini contohnya
saya bikin MySQL servernya, kemudian nanti akan ada perubahan di sini ya, MySQL ID-nya. Kita perlu tadi ya menyesuaikan bin address-nya, server ID-nya. Ini unique ID untuk master, jadi harus dicek. Setelah itu di restart, kemudian kasih user replikan, ini ya user replika. Untuk nanti di slave-nya juga di setting kayak gini. Intinya kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi bisa aja berbeda. Kalau ini tadi tuh menggunakan SMTP. Oke. Nah, saya sendiri ini tadi pakai serve by belum nemu caranya. Karena kayaknya lokasi config-nya udah bener, cuma sintaknya mungkin nggak support atau mungkin ada perbedaan atau apa. Kalau dari sini no add the following lines. Jadi ini ditambahkan di akhir dari MySQL, akhir MySQL di akhir MySQL. Coba ya, saya nggak lengkap tadi bacanya. Akhir MySQL NDO ini login default MySQL dump. Nah, berarti di sini berarti harusnya, bukan di sini, sorry ya, harusnya di sini, tapi ya nggak tahu ya ini pakai serve by. Saya coba aja restart service all. Udah restart belum? Restarting. Oke, ini harusnya udah jalan lagi ya. Coba kita go, muncul nggak? Ya sama aja, nggak muncul. Oh, ada error nih, ada error. Ya ini PR saya lah, saya pengen nyoba nanti. Ini jujur saya baru nyoba-nyoba ya. Kemarin saya nyari alternatif untuk menggantikan MAMPP. Jadi sebelumnya saya menggunakan MAMP, AMP ini. Saya menggunakan ini. Cuma ini sudah nggak support. Saya nggak punya, harus ganti ke MAMP 7. Sedangkan punya saya versi 6. Di versi 6 itu pakai MySQL 5. Di versi 7 udah pakai MySQL 8. Nah, untuk pindah ke sini dia harus beli license lagi gitu. Jadi saya nyari yang gratisan. Akhirnya ketemu kemarin tuh serve by. Jadi saya masih nyoba-nyoba juga ini serve by, apakah cocok atau enggak. Karena untuk aplikasi gratisan ini lumayan lengkap ya fiturnya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi masih belum saya explore lebih dalam. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira jika ada yang mau berdiskusi terkait tugas atau masih bingung terkait praktikumnya tadi, silahkan. Monggo. Kita gunakan waktunya sekitar 12 menit lah ini. Masih ada waktu 12 menit sebelum jam 6 untuk diskusi. Silahkan. Oke, ini ada dua rekan ya, ada Ibu atau Mbak Rini dan juga ada Pak atau Mas Bagus. Monggo silakan jika ada yang mau bertanya. Tadi itu saya cek tugasnya masih belum ada yang submit ya, nggak tahu sekarang sudah ada yang submit atau belum. Tugas ketiga kita cek. Oh, sudah ada yang submit dua nih, sudah ada dua yang submit, tapi belum sempat saya cek. Oke, silakan untuk rekan-rekan yang mau diskusi atau bertanya. Saya penasaran kenapa nggak bisa ya.
SQL ND session and please restart. When restarted, click go button. Database. So data directory additional parameter misalnya di sini. Oh ini cek error ya. Retrieve session. Saya ini oh rubahnya harus pakai Profitur ternyata. Mungkin ini salah satunya yang kenapa nggak bisa dirubah. Walaupun di MySQL ND-nya di my.config-nya sudah saya tambahkan ya. Sudah saya tambahkan. Ini cuma perkiraan aja sih ya. Kemungkinan sih itu, kemungkinan karena unlock pro feature untuk ngedit. Oke lah. Jadi nggak bisa ngedit di sini. Nggak bisa diedit. Database ngedit di sini. Bisa diedit. Oke, oh cukup. Oke, untuk tugas masih berproses. Baiklah, mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan, saya harapannya untuk rekan-rekan baik yang ada di forum ini atau yang belum bisa join hari ini untuk segera menyelesaikan tugasnya ya. Nah, semoga dengan adanya web ini ada gambaran bagaimana menyelesaikan tugasnya. Mungkin gitu. Oke, terima kasih untuk rekan yang sudah hadir. Jika sudah tidak ada pertanyaan, maka saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ke depannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya rekan-rekan. Stop sharing.